Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Bina Usaha Mandiri buat khusus anak-anak kelas 10, kesehatan terutama ya, farmasi, perawatan dan juga TLM. Sini saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Pak Podi Hasan, mengajar IPA Biologi. Kita bertemu mungkin nanti beberapa kali dan memang karena Covid ini kita bertemu hanya lewat online. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang materi ya, materi tentang pembelajaran ya. Yang pertama kita akan langsung saja ya, karena memang waktu kita terbatas hanya di media online. Ini ada pembelajaran yang pertama ada tentang sel ya. Jadi sel ini yang akan kita pelajarin di bab pertama. Tujuannya adalah yaitu kalian bisa membandingkan komponen kimia sel, kemudian membandingkan hasil penampakan sel berdasarkan pengamatan di bawah mikroskop ya, kemudian mengukur diameter dan juga menganalisis serta membandingkan yang lainnya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di kesempatan pada kedepannya atau sekarang dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sejarah. Nah, di sini ya, sel itu, jadi kalau ada orang di penjara ada di sel, berarti mereka ada di sebuah sekat-sekat. Nah, sejarah dan teori perkembangan sel ini diawali oleh penemunya namanya Zacharias Janssen. Ini seorang warga negara Belanda sekitar tahun 1580-an yang dibantu olehnya ketika membuat sebuah mikroskop sederhana dengan cara meletakkan dua buah lensa cembung pada dua ujung tabung. Nah, penemuan ini mendorong para ahli-ahli yang lainnya nih untuk apa? Untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada penelitian dari Robert Hooke tahun 1635 sampai 1703. Dia ternyata melakukan penemuan dengan ini nih, sayatan pada sebuah gabus atau ruang kosong pada gabus ya, atau stereofoam lah. Ternyata begitu disayat, ternyata ada ruang-ruang kecil. Nah, ruang-ruang kecil ini oleh Robert Hooke disebutnya sebagai sel ya. Dia mengamatinya dengan menggunakan mikroskop ya. Kemudian selanjutnya ada penemu namanya Selden-Squan merumuskan pernyataan tentang sel. Kemudian ada Virchow menemukan tentang bahwa teori sel berasal dari sel sebelumnya. Kemudian itu akhirnya ditemukanlah gen dalam mikroskop yang akhirnya menemukan sebuah dalam nukleus. Ini tentang materi tentang sel dan yang lainnya. Nanti ini saya akan share PowerPoint-nya, tinggal kalian baca sejarahnya tentang sel. Jadi ini sejarah tentang sel sekilas ya. Selden-Squan menyatakan bahwa sel adalah unit fungsional terkecil dari satu makhluk hidup. Kemudian ada Virchow menemukan bahwa sel berasal dari sel atau omnicellular ocellulae. Kemudian ditemukan lagi oleh Gen. Ini adalah teorinya Walter Fleming dan juga Edward Sternberger. Ini mengemukakan tentang bagian-bagian sel. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan membahas tentang komponen kimia yang ada dalam sel. Nah, komponen kimia yang ada dalam sel ini ada beberapa senyawa. Ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Ini yang organik ya. Ada senyawa yang organik. Nah, sel merupakan unit struktur terkecil yang dibangun oleh komponen kimia yang terdiri atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Yang organik kita bahkan bahas. Senyawa organik dalam sebuah sel, anorganik maksudnya, itu yang pertama ada air. Air atau rumus kimianya H2O. Jadi ingat ya, anorganik ada air, kemudian ada gas ya. Kemudian selanjutnya gas ini, air ini merupakan peranan yang sangat penting. Beberapa peranan penting seperti transportasi zat, pelarut, dan juga lain. Gas ini merupakan beberapa jenis gas, banyak. Ada oksigen, karbon dioksida, amoniak, dan yang lainnya. Kemudian senyawa organik. Nah, senyawa organik ini adalah senyawa yang dalam sel juga. Ada karbohidrat, ada lipid. Karbohidrat tahu ya? Atau lemak. Karbohidrat itu bukan lemak, maaf. Lipid itu lemak. Karbohidrat itu biasanya senyawa yang tersusun atas monosakarida atau gula deh. Terdiri atas molekul-molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat tersusun atas beberapa polisakarid aldehid atau polihidrat keton. Kemudian ada lagi lipid. Ya, lipid ini senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air atau lemak. Ya. Sama dia komponennya, ada karbon, hidrogen, oksigen. Ya. Kemudian senyawa organik lainnya ada protein, yaitu senyawa yang makromolekul yang terbentuk dari hasil polimerase kondensasi sebagai asam amino. Kemudian asam nukleat. Ya, ini juga komponen yang terdapat dalam sel. Nah, asam nukleat ini biasanya terdapat pada DNA. Ya. Mengontrol aktivitas sel. Jadi dia membawa materi genetik atau DNA ini. Adanya atau komponen asam nukleat. Nah, itu secara garis besar. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada pembelajaran tentang jenis-jenis sel. Sel itu dibagi dua. Kita sampai sini dulu aja. Ada sel eukariot, ada sel prokariot. Nah, sel eukariot ini adalah sel yang memiliki membran inti. Jadi gini, ini sel tumbuhan, ini sel hewan. Ini yang warna ungu nih, sama ya. Ini adalah namanya inti sel atau nukleusnya. Nah, nukleus ini dia punya membran atau pembungkusnya. Nah, kalau dia ada di dalam sel tumbuhan,
ini adalah bagian sel tumbuhan ini punya pembungkus atau membran inti. Membran intinya ini disebut sebagai, kalau dia dibungkus namanya eukariotik. Ini dibungkus nih. Tapi kalau tidak dibungkus, ini adalah contohnya adalah monera atau bakteri. Ini adalah dia tidak dibungkus nih inti selnya atau nukleusnya. Ini namanya disebut prokariot atau tidak membentuk membran intinya. Ya, oke, itu secara garis besar. Oke, nanti kita pertemuan selanjutnya akan membahas lebih dalam tentang eukariot dan prokariot. Oke, itu kemudian selanjutnya. Nah, saya akan memberikan tugas kepada kalian yang saya kasih waktu nanti selama 1 hari. Nah, kalian harus ya dari apa yang saya jelaskan, kalian ngerangkum nih, atau kalian harus tahu ya bahwa yang pertama, jelaskan secara singkat sejarah tentang penemuan sel. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya, komponen apa saja yang terdapat dalam sel. Ada 2 ya, organik dan organik. Kemudian organik itu apa, anorganik itu apa, kemudian kalian menyebutkan. Nah, kemudian selanjutnya macam-macam sel. Silakan kalian bisa tulis di kertas, nanti bisa kirimkan ke saya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan kita sukses, kita sehat, mudah-mudahan dalam terus pertemuan ini kita bisa kembali tatap muka ya, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di kelas. Oke, itu saja, terima kasih. Kita ketemu nanti di selanjutnya membahas tentang kelanjutan dari materi tentang sel, yaitu macam-macam sel. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.